Dari yang saya perhatikan ketika main akun Epic ya, bareng teman-teman subscriber, saya bisa ambil kesimpulan. Ternyata kebanyakan player Epic itu susah naik legend bukan karena nggak punya skill atau nggak ngerti meta. Karena memang ini kali ya, kenapa Epic itu disebut tier neraka. Karena segala macam player yang bermasalah ngumpul di tier ini. Mulai dari yang AFK, nggak bisa main tapi sok-sokan bacot, nggak paham komposisi tim, egois pilih hero, ngambekan, dan lain-lain. Makanya wajar aja kalian susah naik bintang. Karena ketemu satu aja player yang kayak gini, menangin game itu bakal susahnya setengah mati. Tapi tenang, saya ngerti keluhan kalian. Oleh karena itu, saya akan kasih ya cara gimana supaya kalian secepatnya keluar dari tier neraka ini menuju tier yang lebih baik, yaitu ke legend. Saya jamin kalau kalian praktekkan ya, bakal cepet banget naik bintang dan bisa ke legend tentunya. Oke, jadi untuk tekniknya saya bagi ke dalam 3 fase dan semuanya harus kalian pahami. Makanya kalau serius mau naik legend, jangan di skip-skip ya, biar nggak ada poin yang terlewatkan. Dan ketiga fase tersebut adalah yang pertama modal awal, kedua persiapan, dan ketiga faktor pendukung. Nah, di sini untuk modal awalnya, kalian cukup kuasain ya minimal 2 role di meta hyper carry. Kan di meta hyper carry ini biasanya ada 4 role, yaitu offlaner, carry, support, dan juga tank. Tapi sebisa mungkin kalian kuasainnya hero-hero yang bener-bener emang lagi meta ya saat ini. Nah, buat kalian yang masih bingung hero apa aja yang lagi meta sekarang ini, nah berikut saya akan kasih beberapa. Nah, sekarang untuk offlaner. Jadi untuk offlaner, kalian bisa pilih hero-hero yang bisa menekan lane dari awal game. Nah, di sini yang bagus untuk kategori ini, contohnya seperti Uranus, Balmond, Hilda, Gatot-Kaca, Tamus, Khalid, Esmeralda, Yuzong, Leomord, Freya, Ruby, kemudian Xborg, dan yang terakhir Chow. Nah, jadi kalian bisa kuasainnya dari beberapa hero tadi, 1 atau 2 gitu. Kemudian untuk hero carry, utamakan yang bisa farming cepat. Dan yang masuk ke kategori ini contohnya seperti Lancelot, Hayabusa, Roger, Link, Kari, Yisun Shin, Moskov, dan Alucard. Kemudian untuk role tank, itu pilih tanker-tanker yang kuat dalam inisiasi. Dan yang sekarang lagi meta yaitu Kufra, Atlas, Baxia, Hylos, Tigreal ataupun Akai. Dan selanjutnya role terakhir yaitu support. Kalian bisa menggunakan hero-hero yang punya damage besar dari awal game, seperti contohnya Luoyi, Valir, Angela, Parsha, Chang'e, Cecilion, ataupun Popol Kupa. Nah, ini uniknya ya, Popol Kupa walaupun dia role-nya marksman, tapi sekarang ini malah sering banget dipakai sebagai support ataupun tanker malah. Karena memang yang lebih berguna dari hero Popol Kupa adalah dari sisinya, terutama dari trapnya ya. Karena trapnya itu benar-benar serbaguna, bisa sebagai open map dan juga sebagai pemberi sisi, yaitu slow dan juga stun. Nah, sekarang coba saya kasih sedikit penjelasan mengenai hal ini. Yang pertama, offlaner itu memang harus kuat dan bisa bersihin minion dengan cepat. Karena fungsinya adalah supaya dia bisa menguasai lane-nya, kemudian gak mudah mati kalau kena ganking, atau bisa segera bantu ke lane lain untuk ganking. Dan yang kedua, sama halnya kayak offlaner tadi. Jadi carry juga memang harus yang bisa farming cepat, sehingga bisa bikin kalian cepat untuk rotasi ke lane lain, misalnya ke atas atau ke bawah untuk ambil kelomang. Selanjutnya bisa rusuh jungle lawan, bisa ganggu lawan yang lagi farming, atau bisa juga secepatnya dapat kill. Kemudian yang ketiga, untuk tank yang inisiasinya bagus, bisa bikin tim kita main barbar dari awal game, apalagi kalau udah punya carry dan juga offlane yang kuat. Dan yang terakhir, support yang punya damage besar dari awal game itu sangat berguna ketika tim kita bermain agresif, sehingga tim kita itu nggak khawatir ya kekurangan damage.
Nah, untuk fase persiapan, yang pertama adalah kalian harus mabar. Jangan solo ya, minimal duo atau trio, karena bahaya banget kalau solo. Oke lah, 1 kali 2 kali menang ya, tapi nanti pasti bakal lebih banyak kalahnya. Makanya bener sih kalau ada yang bilang solo itu hoki-hokian gitu. Kalau misalnya hoki kalian lagi bagus, ya menang. Tapi kalau lagi jelek, ya tentu aja kalah gitu. Bisa dibilang kalau main solo rank itu sama aja kayak berjudi dengan push rank. Karena disitu banyak banget ketidakpastian. Nah, pertanyaannya gimana nih kalau misalnya kalian pengen sih duo atau trio atau mabar gitu ya, tapi nggak punya teman banyak. Jadi kadang ketika kalian online, banyak teman-teman kalian yang nggak online gitu. Nah, itu makanya ya, salah satu yang bisa kalian lakukan adalah ikut-ikut grup. Contohnya kayak grup Kirbar nih, banyak nih ya, ada grup WA, kemudian ada grup Discord, atau ada juga grup ML. Nah, dengan kalian ikut-ikut grup kayak gitu, nanti kan paling nggak kalian bisa punya teman untuk mabar. Misalnya ada yang ngajakin mabar, kalian bisa ikutan, asalkan tayarnya sama ya. Atau kalau misalnya kalian malas ikut grup-grup kayak gini, cara yang kedua biar kalian punya teman mabar, kalian bisa invite player-player yang ketika kalian main, dia mainnya bagus. Misalnya kalau kalian lagi solo, duo atau trio, kemudian ketemu nih player-player lain yang dia mainnya bagus, habis itu nanti bisa main bareng lagi. Jadinya enak, kita udah punya beberapa temen yang memang benar-benar bisa main ya. Kemudian cocok juga dengan cara main kita, ataupun sebagai pelengkap untuk role yang kita kuasain. Dan selanjutnya untuk fase persiapan juga, yaitu strategi drafiknya. Sebenarnya untuk strategi drafiknya, kalau di Epic sih nggak terlalu ribet ya. Kalian cuma cukup melengkapi terhadap formasi tim yang kurang gitu. Maka itu tadi ya, pentingnya kalian menguasai 2 role. Contoh nih, misalnya kita menguasai support dan juga offlaner. Nanti misalnya di tim kita itu udah ada yang pick offlaner, kita bisa pakai support. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ternyata kita kebagian pick terakhir nih, sedangkan tim kita itu udah pick semua offlaner kemudian juga support. Ya udah, kalau misalnya kita kebagian carry, ya main aja semaksimal mungkin ya, sebaik mungkin gitu. Yang penting main aman ya. Kemudian pakai hero-hero carry yang nggak terlalu susah dipakai. Contohnya kayak marksman gitu. Ya udah, kita kerjanya cuma farming aja, kemudian ikutin kemana tank itu pergi, dan jangan offside. Nggak usah terlalu hebat ya. Yang penting kita nggak feeder aja, itu udah bagus banget. Beberapa faktor pendukung yang penting menurut saya di sini adalah yang pertama, paham meta saat itu. Karena sekarang ini zamannya meta hyper carry ya, ya udah kita pakai aja terus hyper carry. Kalau misalnya itu nggak memungkinkan ya, ya bisa juga pakai pola 1-2-2 atau pola yang biasa ya, yaitu menggunakan double carry. Atau bisa juga nih sekarang yang lagi booming ya, yang lagi viral katanya adalah meta digi feeder. Ya itu juga bisa ya kalian pakai, apalagi mungkin di tier epic. Kalau kalian bisa pakai itu bagus banget sih, karena mungkin kalau player-player epic masih belum bisa untuk nge-counternya. Tapi jangan asal pakai meta digi feeder ya, kalian benar-benar harus tahu ya syaratnya itu apa, kemudian caranya itu bagaimana. Jadi buat yang belum tahu gimana cara pakai meta digi feeder, kalian bisa cek di video-video sebelumnya ya, di Kirbar King ada tuh. Selanjutnya yang kedua, kalau kita lose streak, stop dulu. Misalnya kalian tuh kalah 3 kali berturut-turut, itu lebih baik stop dulu aja. Bisa istirahat dulu, atau diselingi dengan klasik ataupun brawl ya, ataupun magic chest. Karena kalau diterusin itu bahaya banget. Soalnya orang yang lagi lose streak itu mentalnya lagi kurang bagus. Main Mobile Legends itu bukan cuma sekedar skill ataupun menguasai gameplay. Faktor penting lainnya untuk memenangkan match adalah mental. Kalau mental lagi nggak bagus, itu juga bahaya banget. Kira-kira itu tadi ya, nah mengenai
tips dan juga trik cara untuk keluar dari tier epic. Silahkan kalau misalnya kalian punya pendapat lain, ataupun ada yang salah dari yang saya sampaikan, atau bahkan ada pertanyaan, jangan ragu untuk komen aja di bawah. Terima kasih. Lanjut lagi nanti ke video selanjutnya.